Yes. Saya Vidinina Amelia. Saya Liza Nurita. Saya Intan. Saya dari Wabioso Soekarno. Mari kita mulai. Perkenalkan, Siap. kita dari mahasiswa dari kampus kelas 1990. Jadi untuk kepentingan ini bertujuan untuk bikin tugas dari Ibu Serena, melakukan Siap. tugas. Nah, jadi mohon izin untuk bertanya ya Pak. Siap. Di sini kan kita mau bertanya seputar 5W syariah. Jadi di sini apa sih konsep dari proses ini dan apa yang berbeda atau hanya dari aspek yang tertentu aja? Ya, salam kenal ya. Saya Radi, reseller bisnis syariah BES Corporation. Jadi PT BES ini perusahaan distributor. Jadi perusahaan distributor yang memasarkan produk. Nah, sistemnya bagaimana? Sistemnya dengan kemitraan. Jadi yang memasarkan produk itu ya kita yang bergabung yang menjadi mitra. Nah, kalau untuk konsep-konsepnya ya kita jual produk gitu. Nah, dengan sistem direct selling atau penjualan langsung. Kalau untuk legalitas semua sudah lengkap. Legalitas lengkap. Kemudian dipantau juga langsung oleh DSN atau Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia juga, dan juga BES Corporation ini atau PT BES ini sudah tergabung dengan apa namanya AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Ya. Jadi kan PTBS ini kan PTBS syariah gitu ya. Ya. Terus gimana sih mekanisme distribusi keuntungan dalam PTBS Corporation? Apakah sesuai dengan prinsip syariah? Oh, tentu dengan syariah karena kan tadi saya bilang sudah dipantau langsung oleh Dewan Syariah Nasional. Nah, sistemnya gimana? Jadi ketika kita sebagai mitra atau sebagai reseller bisa menghasilkan omset untuk perusahaan, maka kita akan mendapatkan komisi di situ atau bagi hasil. Nah, sekitar contoh kalau untuk satu misal mbaknya nih sebagai reseller bisa menjual produk PT BES atau memasarkan produk PT BES satu paket, misalnya satu paketnya itu 2.850.000. Nah, maka mbaknya akan mendapat komisi oleh perusahaan 400.000. Nah, di situ kan ada barang yang terjual, ya kan? Kita sebagai reseller dapat komisi. Nah, kira-kira syariah nggak itu? Syariah. Oke. Dan ada lagi bonus-bonus yang lain, gitu. Ya. Jadi apa sih seseorang yang join dari bisnis BES Corporation ini dapat yang penghasilan yang signifikan yang ketika kita bergabung? Jadi gini, kalau untuk kita mau lihat penghasilannya, ya ada websitenya mbak, ada websitenya. Jadi kita di awal itu setelah registrasi, nah kita mendapatkan ID reseller atau ID website. Nah, nanti di situ kita bisa lihat apa namanya perkembangan bisnis kita. Nah, di PT BES ini. Nah, jadi semuanya jelas, transparan, ya. Kita omset sekarang berapa, omset dari tim kita berapa, semua ada tertera di situ. Jadi kapan saja Bapak bisa lihat. Kalau siapa Ibu bisa lihat. Nah, kan biasanya setiap orang tuh berbeda-beda ya. apanya nih yang berbeda dulu? Berbeda-beda penghasilannya, maksudnya ada yang 3 bulan dalam. Oh iya, itu bonus prestasi ya. Bukan bonus prestasi apa? Ambasador. Maksudnya kecepatannya. Nah, jadi gini, konsep di PT BES itu kenapa ada yang cepat, ada yang lama. Jadi di bisnis syariah ini, di bisnis PT BES ini tidak memberikan target tertentu. Contoh, sebulan Anda harus omset 100 penjualan 100 paket gitu. Nah, di PT BES enggak. Terserah Anda mau cepat mau lambat. Ketika sudah mencapai omset yang sudah ditentukan, nah baru Anda akan mendapatkan bonus yang lain. Bonus yang lain dan bonus ambasador berupa motor cash 20 juta. Itu dari omset penjualan. Dari omset penjualan mbaknya dan tim gitu. Jadi kalau soal target kapan itu balik lagi ke masing-masing. Jadi PT BES tidak memberikan target, tidak menentukan. Gitu. Kita yang menentukan.
Oke. Cukup dari saya, Pak. Siap. Terima kasih. Perkenalkan, saya Vicky. Wawancara selanjutnya dilakukan oleh saya. Pertanyaan pertama, kenapa bisnis ini tuh menggunakan model anti riba, Pak? Kenapa nggak kayak yang lain, yang Oh, corporate lain yang ya. Jadi gini, semua perusahaan punya visi nggak? Nah, punya. Jadi PT BES ini juga memiliki visi, Pak. Visinya apa? Menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari utang dan riba. Kenapa harus bawa-bawa anti riba atau bisa memberikan peluang untuk lunas utang? Nah, permasalahan sekarang di Indonesia terutama kira-kira ya 80-90% rata-rata terjerat sama riba nggak, Pak? ya betul. Nah, terjerat kan. Inginnya sih kita pengen beli cash motor, bener nggak? Cuman kan apa daya, kerjaan, ada yang gajinya di bawah UMR, ada yang UMR, yang jualan juga buat diputar lagi apa segala macam, alasannya kan banyak tuh. Nah, jadi bisnis syariah ini memberikan wadah dengan cara apa? Memasarkan produk. Nah, produknya ini halal karena sudah legalitas jelas, dari MUI juga jelas. Nah, selanjutnya kita hanya menghasilkan omset untuk perusahaan, yaitu menjual produk PT BES. Boleh dengan tim, boleh dengan membangun jaringan atau dengan membangun tim bisnis. Nah, jadi PT BES itu kenapa? Apa tadi tanyanya? Kenapa pakai menggunakan anti riba? Nah, dan kebetulan juga owner dari perusahaan ini luar biasa. Beliau seorang yang sangat religius, ya. Jadi beliau memikirkan umat, memikirkan orang-orang di mana-mana, Mbak. Sekarang rata-rata ya perusahaan itu banyak ya, bukan semua, tapi rata-rata malah menawarkan kredit, benar nggak? Betul. Menawarkan semuanya 98%. kredit yang berbunga atau kartu kredit itu kan berhubungan dengan riba. Nah, sedangkan PT BES ingin memberikan solusi gimana caranya ya kita beli kendaraan, beli rumah itu jangan sampai kredit, kalau bisa cash dengan cara diajak bisnis gitu. Oke? Oke, siap. Dengan menggunakan model anti riba dan member-membernya ini kan sistemnya komisi. Ya. Bagaimana sistem komisi dan bonus bekerjanya? Tadi udah dijelasin di awal di pertanyaan yang berapa tuh? Ya, sistemnya tadi kita jual produk PT BES yang dipasarkan oleh PT BES, ya kan? Kita yang memasarkan, kita yang mengiklankan, ya. Karena produk PT BES ini kan nggak ada di TV. Nah, kalau diiklankan ke TV, ya berarti PT BES bayar ke TV, ya. Kenapa diiklankan ke kita? Nah, kenapa kita yang memasarkan? Ya kita yang mengiklankan, kita yang menjual, kita membangun tim. Akhirnya apa? Menghasilkan omset untuk perusahaan. Jadi Nah, dari kita untuk kita. Gitu. ya, kita selain kita bisa merasakan produknya, kita juga bisa menjual atau mendapatkan hasil dari dari bisnis ini. Jadi kan kalau kita di luar itu kan gini, Mbak. Kalau di luar itu kan kita beli produk, ya dapat produk dong, tapi nggak dapat bisnis. Nah, kalau di PT BES kita pakai produknya dapat bisnis juga. Oke, lanjut. Tadi sempat skip ya. Pertanyaan selanjutnya, siapa target pasar ideal yang ditawarkan dalam bisnis PT BES? Target pasar ideal kalau menurut saya semua kalangan, Mbak. Kenapa? Karena di PT BES ini produknya kan banyak banget. PT BES ini kan memasarkan produk dari mulai sektor pertanian ada, yaitu pupuk. Nah, organik ya. Kemudian ada lagi sektor perikanan dan peternakan, kambing pakan ternak. Ada juga sektor kesehatan, herbal. Kemudian ada juga suplemen. Nah, untuk stamina. Nah, ada juga parfum, ada apalagi banyak banget, hampir 200 item. Nah, jadi kalau kita bicara ya yang paling bagus kita memasarkan ke siapa? Yang semua orang. Karena bukan cuman buat susu lambung aja nih PT BES, enggak. Kan ada kan di sini obat lambung, herbal, ada yang buat asam lambung segala macam. Jadi kalau menurut saya semua. Jadi kita mau ketemu dengan siapapun, insya Allah kita ada produknya. Jadi mau ketemu orang sakit, ya udah, jangan terlalu bahas bisnis, dia butuh obat, benar nggak? Orang yang lagi Sesuai targetnya. ya, misal saya ketemu sama Mbak nih, terus Mbak cerita nih butuh penghasilan tambahan, ingin lunas utang, nah silahkan pelajarin PT BES gitu.
Oke. Terakhir, Ya. silakan Bapak menyebutkan nama lengkap, udah berapa lama bergabung dan dari grup mana. Jadi teman-teman yang pada mau ikutan join nanti bisa hubungi Masnya langsung. Siap, boleh follow TikTok saya, Bang Radi. Tuh Bang Radi. Nanti di bawah. Oke. Tadi Bang Radi udah berapa Ya. lama bergabung? Ya kalau bergabung sebenarnya saya sudah 2 tahun lebih lah ya. Tapi saya sempat off, Mbak. Saya sempat off, ya waktu COVID juga saya sempat off juga ya kan. Tapi alhamdulillah karena bisnis ini syariah, jadi saya nggak perlu daftar ulang lagi. Saya kalau di total yang terakhir itu saya off 8 bulan. Terus sempat sebelum-sebelumnya karena memang saya kan belum pernah berbisnis. Jadi itu uniknya di PTPS, yang tidak pernah berbisnis pun di sini bisa diajarin dan bisa berhasil. Gitu, dah. Jadi saya kan sebelumnya di entertain, Mbak. Saya sempat ikut syuting-syuting dari ya sempatlah figuran sempat, terus sampai bisa apa bermain dengan acting dengan artis-artis di usia atau di. Saya pikir kan saya kan nyari sukses, bener nggak? Iya, Saya betul. saingan banyak ya Iya. kan. Akhirnya saya cari peluang usaha, ketemulah bisnis ini. Dan alhamdulillah ini lagi mau sedang proses buat tembusin motor anak saya, kemudian ID ketiga saya, karena saya ngambil paket yang priority yang 31 paket. Nah, kemudian sedang progres yang mobil cash senilai 120 juta. Gitu. Proses ya, berjalan ya. Nggak ada yang instan. Nggak ada, yang nggak. instan. Jadi di PTPS itu bukan iming-iming, memang jika Anda kerja ya Anda dapat, Anda nggak kerja ya mustahil dapat dimanapun ya. Iya. Oke. Oke. Tadi nama lengkapnya Mas Radi. Oh ya, kalau nama lengkap Radiman Rudianto. Ya, TikTok. kalau nama TikToknya Bang Radi, cari aja. Atau nama user ininya Bang Radi _1. Nomor teleponnya Bang Radi boleh di-share. Jadi teman-teman mahasiswa yang pada mau ikut join atau mau nyari penghasilan tambahan nanti bisa. Boleh ketemu di kantor, boleh. Nomornya 082 114 535 939. Ini di share ke TikTok atau di mana? Ini sih buat internal mahasiswa tapi Oh. nanti paling di YouTube sih biasanya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya, izin ya, Mas. YouTube-nya juga Bang Radi tag aja ya. Tuh, izin ya Mas Radi. Boleh, di tag aja. Malah bagus kali ini mah dipromosi. Iya. Jadi buat teman-teman yang butuh tambahan penghasilan atau sedang terlilit utang apapun itu, ya silakan datang ke kantor, hubungi. Untuk yang di luar kota bisa WhatsApp, nanti dijelasin. Soal mau gabung atau enggak terserah Anda, kita hanya memberikan jalan. Oke, Oke, siap. Terima kasih Siap. Mas Radi waktunya. oke.